Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyil Azim dengan NIM 27023776805. Kali ini saya akan mengerjakan final exam pada Kompleks semester tahun 2024-2025. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita punya soal fungsi pecahan yang diminta untuk mencari nilai A dan B agar fungsi ini kontinu di semua X. Soal yang diberikan adalah f X AX kuadrat tambah B per X min 2. Ini X kecil dari 2 min 3X. Ini X lebih besar sama dengan 2. Nah, fungsi ini bisa bermasalah di titik X sama dengan 2. Jadi kita cek kontinunya di sana. Syaratnya limit kiri itu disamain dengan nilai fungsi di kanan. Jadi lim X min 2 itu limit kiri AX kuadrat tambah B per X min 2 sama dengan F2. Nah, sekarang kita harus hitung dulu nih F2 dari cabang kanan. Hitung F2. F2 sama dengan 2 min 3 kali 2 sama dengan min 4. Nah, supaya limit kiri tidak tak hingga, pembilang juga harus 0 ketika X sama dengan 2. Jadi 4A tambah B itu sama dengan 0. Jadi 4A tambah B itu 0. Itu juga B sama dengan min 4A. Nah, sekarang kita faktorkan pembilangnya. Faktorkan pembilang. AX kuadrat tambah B sama dengan A X kuadrat min 4 sama dengan A X min 2 X plus 2. Nah, kalau kita bagi dengan X min 2, jadi sisanya itu cuman A X plus 2. Sekarang kita ambil limit ketika X mendekati 2 dari kiri. Itu lim X min 2 dari kiri A X tambah 2 sama dengan A 4 sama dengan 4A. Ini 4. Nah, biar ini kontinu, limit kiri harus sama dengan nilai fungsi di kanan, yaitu min 4. Jadi 4A sama dengan min 4 itu A sama dengan min 1. Nah, kalau A sama dengan 1, maka B sama dengan min 4 sama dengan 4. Jadi nilai konstansa yang menyebut fungsi kontinu adalah A sama dengan min 1 dan B sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kita dikasih fungsi. Oh, ini 2A berarti. Kita ada fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat tambah 15x tambah 13. Nah, kita udah dikasih fungsi ini. Kita untuk cari interval naik dan turun dari fungsi ini. Kita hitung dulu turunan pertamanya. Hitung turunan pertama. Di sini kita dapat 12x kuadrat min 3 16
X tambah 15. Nah, selanjutnya kita cari titik kritis nih dengan menyelesaikan turunan pertama ini. Jadi itu kan turunannya, berarti kita cari titik kritis. Kita turunannya tadi 12x kuadrat min 36x tambah 15 sama 0. Nah, kita bagi 3 semuanya. Hasilnya dapatlah 4x kuadrat min 12x tambah 5 sama dengan 0. Nah, maka disini kita dapat x 12 karena 4 per 8 dengan 12 8 per 8. Nah, hasilnya adalah x ini 1 per 2, dan di sini x sama dengan 5 per 2. Nah, kita uji setiap turunan pertama di tiap interval. Jadi x 1 per 2, ambil x sama 0. Jadi aksen 0 sama dengan 15. Dari 0 itu dia naik, dan tengah x ini hasil dari 5 per 2. Kita ambil x sama dengan 1, yaitu jadinya f1 dengan min 9 hasil dari 0. Itu berarti dia turun. Nah, x besar dari 5 per 2, kita ambil x sama dengan 3 k f faktor 3 sama dengan 15. Lebih besar dari 0, maka itu naik. Jadi grafik naik adalah min hingga 2 per 2 mata hingga, dan turunnya di 1 per 2 sama 5 per 2. Selesai. Ini untuk yang 2A. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Itu kita di sini nyari titik ekstrimnya. Terus jenisnya apa, dan titik belok. Nah, untuk itu kita hitung turun keduanya. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. 4x min 36. Nah, pertama kita cek titik kritis dari bagian A. Tadi kan x sama dengan 1 per 2 dan x sama dengan 5 per 2. Maka kita gunakan turun kedua untuk tahu jenisnya. Jadi pertama 1 per 2 sama dengan 24. 1 per 2 dikurang 36 sama dengan min 24. Itu dia kecil dari 0.
Maka kalau kecil dari 0 berarti dia maksimum lokal. Nah, selanjutnya yang 5/2. 5/2 nah, berarti 24 kali 5/2 kurang 36, itu hasilnya 24. Dia lebih besar dari 0, maka itu adalah jenisnya minimum lokal. Nah, sekarang kita hitung nilai fungsinya. Hitung nilai fungsi f 1/2 itu kita dapat di 16,5, yang f 5/2 dapat di 0,5. Lalu titik belok didapat dari turunan kedua x sama dengan 0. Itu dapatnya titik belok turunan keduanya 24x min 36,9. Itu adalah x sama dengan 3/2. F 3/2 adalah 8,5. Jadi titik ekstrem adalah di 1/2,16,5 dan jenisnya adalah maksimum lokal dan 5/2 0,5 minimum lokal dan titik beloknya di 3/2 dan 8,5. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kita harus disuruh mencari integral dari integral x per x tambah 2x kurang 8 dx. Kita lihat pembilang ada EX, penyebut juga ada bentuk EX. Jadi cocok kalau kita substitusi T sama dengan EX. Jadi T sama dengan EX, tidak sama aja. DT sama dengan EX dx. Jadi integralnya berubah seperti ini. Integral pertama tadi x sama x tambah 2x min 8 dx menjadi integral dt per t kuadrat tambah 2t min 8. Nah, penyebut T2 tambah 2T min 8 bisa kita faktorkan jadi T tambah 4 kali T min 2. Jadi itu berarti integral dt
per T2 tambah 2T min 8 dengan integral dt per T plus 4 T min 2. Nah, sekarang kita pecahan parsial. Kita gunakan ini pecahan parsial. Ini kan itu berarti 1 per T tambah 4 T min 2 sama dengan A per T min 2 tambah B per T plus 4. Kalikan kedua sisi dengan T plus 4 dan T min 2. Jadi 1 dengan A T tambah 4 tambah B T min 2. Nah, kemudian kita substitusiin T sama dengan 2 supaya suku B itu hilang. Jadi 1 sama dengan A 2 tambah 4 T 2 tambah 4 tambah B 0 itu adalah turun dengan 6A jadi A sebagai 1 per 6. Sekarang substitusiin T min 4 supaya suku A nya hilang. A 0 tambah B kurang 4 2 itu berarti 1 kemudian 6B dan B tadi min 1 per 6. Nah, jadi terbentuklah integral baru model ini. dt per T tambah 4 T min 2 dengan 1 per 6 per T min 2 dikurang 1 per 6 per T plus 4 dt. Dasarnya kasih kurung. Nah, oke. Integralnya pecahan dari 1 per T min A adalah ln T min 4. Jadi 1 per 6 ln T min 2 dikurang 1 per 6 ln T plus 4 tambah C. Nah, ingat T tadi sama dengan E. Jadi hasil akhirnya 1 per 6 ln EX 2 per EX plus 4 plus C. Jadi jawaban akhirnya integral EX per E 2X tambah masih kelihatan, oke, 2 X min 8 DX sama dengan 1 per 6 ln EX min 2 per E per X tambah 4 tambah C. Selesai.
Oke, sekarang ke nomor 4. Hitunglah volume benda putar yang terjadi apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 6X min X kuadrat diputar mengelilingi garis Y sama dengan 10. Jadi kita dapat volume yang dibatasi itu adalah fokus yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 6X min X kuadrat dan diputar terhadap Y sama dengan 10. Maka pertama kita cari titik potong kedua kurva untuk menentukan batas integrasinya. Jadi itu bisa kita samakan kayak gini. X kuadrat sama dengan 6X min X kuadrat 2X kuadrat min 6X sama dengan 0 2X X min 3 sama 0 jadinya X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Jadi daerah untuk 0,3 ini tentukan mana kurva atas. Oke, sorry tadi keputus karena nyimpanannya udah full. Oke, lanjut. Kita tentuin dulu mana kurva atas, kurva bawah. Sini kurva atas itu Y atas sama dengan 6X min X kuadrat dan kurva bawah Y bawah dengan X2. Interval 0 hasil dari 9X sama dengan 3. Nah, di sini kita pakai metode Washer karena poros putarnya itu garis horizontal Y sama dengan 10. Jadi kita tulis radius luar dan dalam. Radius dari poros Y sama dengan 0 itu R X sama dengan 10 min Y bawah sama dengan 10 min X kuadrat. Rx sama dengan 10 min Y atas sama dengan 10 min 6X min X kuadrat sama dengan 10 min 6X ditambah X kuadrat. Nah, rumus volume dengan selisih luar lingkaran itu sebagai berikut. VP 30 R X R X DX. Ini kita masukkan ke rumusnya. V 0 10 min X kuadrat min 10 min 6X tambah X kuadrat dx. Nah, kita simplifikasi tiap kuadrat lalu kita kurangkan. Jadi itu 10 min X kuadrat dengan 100 kurang 20 X kuadrat tambah X pangkat 4 10 min 6X tambah X kuadrat
kuadrat dengan X pangkat 4 dikurang 12X per 3 tambah 36X kuadrat minus 10X tambah 100. Jadi selisihnya itu selisih 100 dikurang 20X kuadrat tambah X4 kurang X4 minus 12 X3 tambah 36X kuadrat minus 20X tambah 100. Jadi 12X kuadrat 3 min 56X kuadrat tambah 120X. Oke. Sekarang kita integralkan. Integralkan V P 30 12X 3 min 6X kuadrat tambah 120X 20X dx dengan P 3X 4 dikurang 56 per 3X 3 tambah 60 X kuadrat 3 0. Nah, evaluasi batas atas X sama dengan 3 dan kurangi batas bawah yaitu 0. Untuk X sama dengan 3 sini 3 4 min 56 3 dikali 3 tambah 60 X nya 3 kedua dapatlah 3 ini 81 dikurang 56 per 3 dikali ini 27 ditambah 60 dikali 9. Oke. 381 itu kita dapat 243 dikurang ini kita dapat hasilnya 504 tambah 540 dan hasilnya 279. Jadi volume benda putar adalah 279 pi. Selesai. Oke, lanjut ke nomor 5. Kita dikasih deret yang berikut. Sigma hingga N dengan 1 N sama dengan 2025. Saya tulis soalnya dulu. Dua faktorial tambah 25 3 faktorial kurang 25 4 faktorial dan seterusnya.
Oke, diketahui DRH sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan formula untuk suku ke N, yaitu AN. Oke, kalau kita lihat suku pertama adalah 2025 akar 2. Suku keduanya adalah min 2025 per 3 dikali 2 akar 2025 per 2 faktorial, dan suku 3 dan seterusnya. Nanti kita bisa tulis kayak gini. A1 berarti 2025 2, suku keduanya itu dia min 2025 ke 2 2025 2 faktorial, dan suku ketiga berarti plus ya, berarti dia plus 2025 4 dikali berarti 3 ya, 2025 3 faktorial. Nah, dari sini terlihat bahwa pangkat 2025 itu selalu mengikuti N, yaitu N pangkat 2025. Pangkat pada 2025 adalah N plus 1. Jadi ini 2 plus 1 dan seterusnya. Lalu ada pembagi faktorialnya N. Tanda juga berganti-ganti sesuai dengan min 1 akar N min 1. Berarti setelah kita analisa, dapatlah itu berarti seperti ini. AN yang saya bilang tadi min 1 N min 1 dikali, nah ini 2025 dia N plus 1, ini juga N 2025 per N faktorial. Selesai. Ini untuk soal yang A. Oke, untuk yang B itu soalnya disuruh cari konvergen atau divergen. Nah, sekarang kita uji apakah DRH ini tuh konvergen atau tidak. Jadi kita gunakan uji rasio pada nilai mutlak suku. Jadi bisa kita tulis kayak gini. A N sama dengan 2025 N plus 1 N 2025 N faktorial. Kita hitung nih. Hitung A N plus 1 bagi A N. Nah, ini kayak gini. A N plus 1 per A N dengan 2025 N plus 2 N plus 1 2025 per N plus 1 faktorial per 2025 N plus 1 N 2025 bagi N faktorial. Nah, setelah ini disederhanakan, maka hasilnya itu akan menjadi 2025 1 plus 1 per N 2025 dikali 1 per N plus 1. Sekarang kita ambil limit saat N menuju tak hingga. Bentuk 1 plus 1 per N pangkat 2025 mendekati 1. Lalu faktor 2025 per N plus 1 mendekati 0. Jadi hasil limitnya itu kayak gini. Lim N menuju
limit n juta hingga a n plus 1 per a n sama dengan 0. Karena limit rasionya lebih kecil dari 1, maka deret ini absolut, artinya deret sigma a n itu adalah konvergen. Selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. Saya Muhammad Arsyil Azim dengan NIM 27023766805. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa.